Tetangga merupakan orang yang sangat dekat dalam keseharian kita. Jika kita keluar rumah, maka tetanggalah yang kita temui pertama kali. Saat kita membutuhkan bantuan, tetanggalah yang pertama kali kita datangi pintu rumahnya. Sebelum kita lanjut pembahasannya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan klik lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Sahabat Muslim. Dengan menekan tombol tanda merah maka Anda telah membantu kami dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Sangat tidak mungkin bagi kita untuk hidup tanpa tetangga. Sungguh, tetangga sangatlah penting artinya dalam kehidupan kita. Sehingga Allah memerintahkan untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya kalian." Quran Surat An-Nisa, ayat 36. Bahkan tetangga begitu mulianya dalam ajaran Islam, hingga malaikat Jibril senantiasa berpesan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu menjaga hak tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Senantiasa Jibril berpesan kepadaku tentang hidup bertetangga, sampai aku menyangka bahwa dia tetangga akan mewarisi tetangganya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketahuilah saudaraku, berbuat baik terhadap tetangga adalah bukti keimananmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak akan sempurna keimananmu, sebelum engkau mencintai tetanggamu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Engkau menginginkan kebaikan bagi mereka sebagaimana engkau menginginkan kebaikan pada dirimu sendiri, merasa bahagia ketika mereka bahagia dan merasa sedih ketika mereka merasa sedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berlembut hatilah terhadap tetanggamu, dan ringankan tanganmu untuk membantu tetanggamu, serta bersikaplah peka terhadap hal-hal yang mengganggu atau menyakiti mereka. Maka hendaknya engkau tidak melupakan diri untuk berbuat baik pada tetanggamu meskipun hanya sedikit. Bukankah engkau yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa berbuat kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya." Quran Surat As-Zalzalah ayat 8. Janganlah merasa malu dengan sedikitnya pemberianmu, dan jangan pula menghalangimu untuk memberi dalam jumlah sedikit. Engkau beralasan pemberian yang sedikit tidak layak bagi tetanggamu, lalu engkau menahan pemberianmu karena menunggu jumlah yang banyak, sampai akhirnya engkau tidak mampu mencapai jumlah yang banyak itu dan hilanglah kesempatan untuk berbuat baik kepada tetanggamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian wanita muslimah, tidak diperbolehkan seorang tetangga menganggap remeh pemberian yang dia berikan kepada tetangganya, meskipun hanya sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan sebaliknya, seorang tetangga tidak boleh menghina kebaikan yang diberikan oleh tetangganya meskipun kebaikan itu hanya sedikit. Justru dia harus mensyukurinya sehingga tumbuhlah kedamaian dan kerukunan dalam kehidupan bertetangga. Dan di antara bentuk berbuat baik terhadap tetangga adalah memberikan hadiah kepada tetangga. Misalnya engkau mengirimkan sebagian masakanmu ketika masakanmu tercium oleh tetanggamu dan mereka menginginkannya sementara mereka tidak mampu untuk membuat masakan seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila engkau memasak sayur berdaging, maka perbanyaklah kuahnya, kemudian perhatikanlah anggota keluarga tetanggamu, lalu berilah mereka dengan cara yang baik." Hadis riwayat Muslim. Terlebih lagi jika tetangga sangat membutuhkan bantuanmu, seorang muslim hendaknya mengulurkan tangannya terutama jika dia berada dalam kemudahan rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah beriman kepadaku seorang yang kenyang sedangkan tetangga di sampingnya menderita kelaparan, sementara dia mengetahui." Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Basar. Bentuk lain dari berbuat baik terhadap tetangga adalah hendaknya seorang muslim tidak pelit untuk memberikan nasihat dan saran kepada tetangga. Bahkan mengajak mereka untuk berbuat kebaikan dan mencegah keburukan dengan bijaksana. Baik tanpa maksud menjatuhkan atau menjelek-jelekan mereka, sesungguhnya tetangga yang masih kerabat memiliki hak yang lebih besar daripada tetangga yang bukan kerabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya kalian." Quran Surat An-Nisa, ayat 36. Maka selayaknya seorang muslim mengutamakan tetangga dekat terlebih dahulu. Tetangga yang paling dekat letak rumahnya memiliki hak yang lebih besar daripada tetangga yang jauh letak rumahnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah,
sesungguhnya kau memiliki 2 tetangga, kepada tetangga mana aku harus memberikan hadiah? Beliau menjawab, kepada yang paling dekat pintu rumahnya. Hadis riwayat Bukhari. Mendahulukan tetangga terdekat akan lebih memelihara perasaan tetangga. Hal ini karena biasanya tetangga dekat memiliki hubungan dan muamalah yang lebih kental. Namun bukan berarti seorang muslim memalingkan pandangannya dari tetangga yang jauh, karena semua rumah yang berada di sekitar tempat tinggalnya adalah tetangganya dan memiliki hak sebagai tetangga. Wahai saudaraku, janganlah engkau menyakiti atau mengganggu tetanggamu, hendaknya engkau peka terhadap sikap yang engkau perlihatkan dan suara yang engkau perdengarkan kepada tetanggamu. Janganlah sampai bangunan tersebut melampaui batas tanahnya, sehingga bisa merusak atau mengubah hak miliknya karena hal tersebut akan menyakiti hatinya. Dan hendaknya seorang muslim tidak mencari-cari kesalahan dan kekeliruan serta tidak pula bahagia bila mereka keliru. Wahai saudaraku, janganlah engkau membuat kegaduhan yang mengganggu mereka, sungguh tetangga yang jahat akan dijauhkan dari nikmatnya iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, tidak beriman. Demi Allah, tidak beriman. Demi Allah, tidak beriman. Nabi ditanya, siapa, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa tentram karena perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tak hanya hilangnya nikmat iman, amalannya akan musnah karena kejahatannya dan ia pun dijauhkan dari surga. Pernah ditanyakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang yang senantiasa bangun malam dan berpuasa, berbuat dan bersedekah, tetapi dia senantiasa menyakiti tetangganya melalui ucapan. Rasulullah pun menjawab, tiada kebaikan baginya, dan dia termasuk penghuni neraka. Kemudian para sahabat berkata, ada wanita lain yang selalu mengerjakan sholat wajib, bersedekah dengan susu yang dikeringkan dan dia tidak pernah menyakiti satu orang pun dari tetangganya. Maka Rasulullah menjawab, dia itu termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Dan hendaklah seorang muslim, harus bersabar jika mendapati perlakuan tidak baik dari tetangganya, serta memaafkan dan tidak membalasnya. Bergembiralah menjadi tetangga yang penyantun dan kasih, bergembiralah dengan kesabaranmu karena engkau akan mendapatkan pahala dan keridhaan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 kelompok manusia yang dicintai Allah, di antaranya adalah seseorang yang mempunyai tetangga, ia selalu disakiti, diganggu oleh tetangganya, namun ia sabar atas gangguannya itu hingga keduanya dipisah oleh kematian. Hadis riwayat Ahmad. Tetangga yang baik memberikan kesejukan pandangan, ketenangan dan keamanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara kebahagiaan seorang muslim di dunia adalah tetangga yang baik, rumah yang luas dan kendaraan yang menyenangkan. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Sungguh memiliki tetangga yang baik merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya di dunia dan tidak dapat digantikan oleh apapun. Tak hanya di dunia, tetangga yang baik akan mendapatkan surga di akhirat, yang di dalamnya terdapat segala nikmat yang diinginkan oleh jiwa. Sahabat Muslih, mari kita berlomba-lomba untuk menjadi tetangga yang baik agar kita mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Amin.